Jadi di negara Brazil gua baru aja menemukan sebuah festival yang cukup nyeleneh. Sebuah festival di mana orang-orangnya itu merayakan atau menyambut Hari Iblis. Dan festivalnya ini itu bukan sekedar kayak sekedar festival lalu lalang, bukan. Dimana ada banyak banget patung iblis Lucifer dan juga para antek-anteknya. Dan yang lebih tragisnya lagi adalah setelah mereka selesai merayakan festival ini, negara Brazil itu langsung dilanda sama bencana alam. Gimana kengerian dari festival Brazil sampai Brazil diterpa oleh bencana banjir? Sekarang langsung aja kita bahas. You are watching Gemini Net. Brazil merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan paling kental. Kentalnya kenapa? Karena di negara Brazil itu bahkan sampai memiliki sebuah julukan untuk negara Brazil, yaitu tarian samba, negara samba. Samba sendiri kalau diartikan adalah sebuah tarian persembahan yang ditujukan untuk menghibur para penonton atau orang-orang yang datang ke negara Brazil. Ada lagi nih yang menarik dari negara Brazil, yaitu festivalnya. Festival di Brazil itu rame banget dan banyak banget. Salah satu contohnya Parintins Folklore Festival, sebuah festival yang diadakan setiap bulan Juni untuk menyambut hal-hal yang goib. Ada juga Natal Luz de Gramado, sebuah festival meriah penyambutan hari Natal. Tapi ada tapinya nih, setiap bangunan yang didekorasi untuk menyambut hari Natal akan diberi dengan simbol khusus. Ada simbol bulan dan juga segitiga. You know what I mean lah. Lalu festival Rio de Janeiro Carnival. Rio de Janeiro Carnival merupakan sebuah acara tahunan yang diadakan setiap tahunnya. Sebuah acara yang sangat meriah dan orang-orang Brazil itu akan menyajikan banyak banget patung statu dengan ukuran yang sangat luar biasa besar, diiringi dengan tarian samba. Jadi bakalan ada banyak orang yang mengiringi sebuah kereta gede dan di situ banyak penari sambanya. Next pembahasannya, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi. Kalau di Internet Iceberg untuk kasus ini, gua akan kasih festival Brazil ini di tier keempat dari 5. Bayangin aja, dari 5 gua kasih 4. Betapa gelapnya festival yang satu ini. Memasuki tahun 2023, ini merupakan sebuah tahun yang sangat mengerikan. Sebuah tahun yang bahkan gua nggak tahu apa tujuan mereka. Selama perayaan festival, orang-orang ini itu belum pernah nih ngerayain sebuah festival yang aneh-aneh. Dan kebetulan juga memasuki tahun 2023, orang-orang di Brazil itu punya ide untuk ngerayain festival Rio de Carnaval, tapi temanya adalah demonik. Temanya adalah satanik. Tema satanik yang dirayakan ini itu bukan sekedar kayak festival biasa. Mereka ini melakukan beberapa jenis parade konvoi patung statu demon. Patung statunya ini bukan cuma ada satu, tapi ada beberapa jenis demon. Oke, anggap aja gue ini adalah orang yang parno yang gak ngerti sama festival kayak beginian. Lagian gue juga gak pernah ngikut festival yang segede dan semegah ini juga. Cuman walaupun gue gak pernah hadir atau ikut acara festival yang semegah dan segede ini, gue juga bakalan bertanya-tanya dan merasa merinding. Gue merasa kayak ada di neraka tapi di bumi. Neraka versi bumi. Masa iya sih ada sebuah adegan di mana dua sosok demon ini muncul ke permukaan di acara konvoi itu sedang melakukan penyiksaan terhadap Yesus. Iya, di dalam video ini kalian akan melihat sosok Yesusnya itu dihukum, disiksa sama iblis, dicambuk, diseret, digeplak, sampai ke sebuah adegan yang gak pantas menurut gua untuk ditunjukin di dalam video, di mana Yesusnya itu ditusuk pakai tombak trisula. Konvoi patung statu yang mereka lakukan benar-benar di luar dugaan. Ada sosok Lucifer dengan badannya yang sangat besar, terbaring di kereta roda. Keretanya ini bukan mini train ya, bukan kereta kecil, melainkan sebuah kereta yang gede banget, kereta yang muat untuk tempat istirahat si Lucifer. Dan di sepanjang keretanya itu akan ada pelayan wanita yang berjoget-joget, pelayan yang melayani Lucifer. Ada juga beberapa jenis
demon atau antek-anteknya si Lucifer. Kalau gua jadi antek-antek demonnya, gua ngelihat manusia yang konvoi-konvoi yang berkeliling menyambut gua pasti bakalan seneng dan tertawa terbahak-bahak. Iblis loh, iblis datang ke bumi tapi disambut dengan meriah. Ada satu lagi patung Lucifer dan kali ini patungnya itu lebih creepy lagi. Patung Lucifer yang kedua memiliki 2 buah sayap yang bisa digerakkan. Tangannya itu melambai-lambai duduk di kursi singgasana besar. Dan lihat deh, wajahnya itu tersenyum dengan sangat menyeramkan. Kalau ngomongin soal Lucifer, pasti nggak jauh-jauh dengan penjaganya. Penjaganya itu kayak sosok beast atau makhluk binatang buas yang biasa berjaga di neraka. Ada di parade ini, di karnival ini, ada juga beastnya. Di sini mereka juga menghadirkan sosok binatang merah raksasa yang didorong oleh manusia sekitaran 50-80 orang, dan banteng merah ini itu disoraki oleh puluhan ribu manusia. Sedikit info aja ya, Beast Bull atau Red Beast in Hell adalah sosok banteng yang melambangkan tolakan murni bagi seorang Kristen yang menolak ajaran dari Tuhan mereka. Secara singkatnya, kalau misalkan ada orang yang bersorak senang dengan kehadiran makhluk ini, itu melambangkan atau artinya mereka itu menolak ajaran mereka, ajaran umat Kristiani, atau kata simpelnya adalah mereka telah murtad. Ini nih yang paling di luar dugaan. Setelah Brazil itu melakukan acara festival ini besar-besaran menyambut Hari Iblis, Brazil pada saat itu juga dilanda dengan bencana besar. Mereka diterpa atau diserbu oleh banjir. Hampir seluruh wilayah yang ada di Brazil, dari mall, toko perhiasan, toko baju, toko kelontong, itu habis semuanya diserbu sama banjir. Seluruh jalan di kota Brazil dipenuhi dengan genangan air, kendaraan gak bisa beroperasi, dan Brazil menjadi kota yang tidak hidup setelah karnaval iblis selesai diadakan. Jadi tadi kan gue bilang acara Rio de Carnaval ini diadakan setiap tahun. Nah, pada tahun 2019 itu kan negara pada sibuk ya, pada ribet gara-gara Covid. Jadi di tahun 2019, 2020, 2021, 2022 selama 4 tahun negara Brazil itu nggak bisa ngerayain acara karnaval ini, acara festival ini. Makanya pemerintah Brazil pada saat itu karena pengen merayakan acara Rio de Carnaval ini di Brazil dengan sangat meriah, apalagi acara yang diadakan setelah 4 tahun gak diadakan, pemerintah itu ingin kalau Brazil mengadakan sebuah acara yang sangat di luar dugaan. Di luar dugaan ya di luar dugaan, tapi gak sampai gini juga. Tim kreasi dari karnavalnya itu mengusulkan sebuah tema demonik, tema satanik, tema yang sangat menyeramkan, sebuah tema yang bahkan bisa ngebikin anak kecil itu mimpi buruk. Kebayang gak sih lo ketika lo lagi di bumi, tiba-tiba setan invasi ke bumi? Kalau itu terjadi, lo mau ngapain coba? Secara realitanya, kalau iblis udah nyerbu ke bumi, lo berdoa pun ceritanya gak bakalan sama kayak di film-film. Di sini ada sebuah teori konspirasi. Jadi pada 10 Februari 2023, kota Brazil telah diperingati oleh sosok yang maha kuasa. Kenapa gua bilang diperingati? Karena di Brazil sebelum hari perayaan karnavalnya ini, ternyata patung Brazil, patung Yesus yang ada di Brazil yang sangat terkenal ini, itu tiba-tiba disambar petir. Foto ini asli diambil persis pada tanggal 10 Februari 2023 oleh seorang juru kamera yang tanpa sengaja mendapati sebuah momen yang sangat mengerikan ini. Setelah kejadian patung Yesus yang tersambar petir ini, warga Brazil mengabaikan sebuah pertanda yang kecil dan merayakan festival bertemakan iblis. Festival penyambutan iblis ini bukan festival biasa. Kenapa begitu? Coba kita cek lagi ke dalam videonya. Pertama, gua mau kalian lihat ada sebuah video witchcraft. Sosok penyihir yang dikenal sebagai manusia paling najis yang mempelajari ilmu hitam, yang rela melakukan berbagai eksperimen sesat dengan melibatkan tubuh manusia yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Sosok witchcraft adalah lambang dari pintu neraka yang terbuka. Artinya dengan adanya
manusia yang tertarik dengan bau-bau penyihir, mereka secara otomatis juga percaya dengan iblis atau demon. Setelah ada manusia yang percaya dengan witchcraft dan kemudian mereka mulai belajar ilmu-ilmu hal yang gaib, mereka kemudian akan percaya juga dengan hal-hal seperti demon ataupun sosok Lucifer. Di sini nih koneksinya. Konvoi patung demon yang berjalan di acara ini melambangkan sebuah pintu portal yang terbuka karena Lucifer akan menginjaki kakinya di bumi. Untuk tujuannya apa, gue nggak bisa jelasin secara spesifik karena ini akan berhubungan dengan agama. Tapi gue percaya satu hal, kalau dengan adanya kemunculan iblis di bumi, gue yakin iblis ini akan menyebabkan sebuah chaos yang sangat brutal, chaos yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Contoh kayak misalkan perang antar manusia, atau misalkan bumi yang udah mulai rusak tapi diabaikan sama manusia, dan segala hal buruk ini akan terus terjadi. Sosok Yesus yang disiksa oleh para demon ini menjadi sebuah video yang sangat viral. Kenapa? Gua nggak mencoba untuk menjadi yang sok pintar di sini ya, tapi gua akan menjelaskan apa yang gua tahu dari video ini. Jadi gini, Yesus adalah karakter yang sangat dominan menjadi pelindung umat Kristiani dengan aksi heroiknya yang rela dicambuk oleh sesama saudaranya dan kemudian dia terlahir sebagai Tuhan. Secara singkatnya, Yesus ini merupakan sebuah simbol anti-demon, sebuah simbol untuk melawan yang namanya demon, iblis atau Lucifer. Nah, ketika muncul adegan di mana sosok demon mencambuk, menyiksa Yesus dengan sangat brutal dan tidak kenal ampun, disinilah kemudian muncul sebuah teori kalau manusia mulai menuju ke jalan yang sesat. Mereka mulai melupakan ajaran Yesus. Dengan melupakan ajaran Yesus, ini artinya para umat manusia itu membiarkan sosok demon Lucifer untuk menjadi Tuhan mereka. Sebenarnya nggak harus menjadi sosok Tuhan juga Lucifernya, tapi bisa juga diganti kata-katanya seperti manusia mulai percaya dengan segala jenis omongan dari Lucifer. Atau misalkan ada yang kena bisik-bisik, manusia akan percaya gitu aja dan ngikut kata-kata Lucifer. Untuk membuktikannya, kita bisa melihat Lucifer yang telah menginvasi bumi dengan menaiki kereta roda dan membawa pasukannya bersama dengan para pelayan wanita yang selalu melayani Lucifer. Belum lagi setelah munculnya The Beast yang kemudian memperkuat teori ini kalau umat manusia mulai menjauhi kepercayaan mereka. Misalkan kalau video-video ini tidak menjelaskan para demon datang ke bumi atau menginvasi bumi untuk membuat sebuah chaos, atau misalkan datang ke bumi untuk membuat sebuah bisikan-bisikan jahat kepada umat manusia, maka di teori kedua ini gue percaya kalau sosok demon Lucifer yang datang untuk menginvasi bumi, mereka memiliki sebuah tujuan untuk menaklukkan bumi. Ketika Lucifer menaklukkan bumi, mereka akan menjadikan manusia atau orang-orang yang percaya dengan perkataan Lucifer sebagai budak setan atau antek-antek mereka. Menurut gua, kalau misalkan Brazil ingin merayakan sebuah karnaval yang super megah, super meriah dengan tema yang ada mistik-mistiknya, kenapa harus Lucifer? Kenapa mereka ini itu nggak mengganti maskot Lucifer menjadi maskot Yesus? Atau kalau enggak, kenapa mereka nggak mengubah maskotnya itu menjadi para makhluk penghuni surgawi? Kenapa harus membuat sebuah konvoi pawai yang dimana mereka kayak seolah-olah ingin para demon datang ke bumi? Gua memang bukan Kristiani, tapi menurut gua setiap agama itu memiliki ajaran yang beda-beda tipis tentang neraka dan juga surga. Dan menurut gua setiap neraka dan surga versi agama yang berbeda-beda itu pun gak harus gua jelasin. Simpelnya itu gini, merah artinya adalah iblis, sedangkan putih artinya adalah malaikat. Dan sudah pasti di ajaran Kristiani, gambaran surga ada banyak malaikat yang bisa dijadikan maskot di dalam festival. Ini hanya teori ya, ini hanya teori dan gak 100% ini benar, sebuah teori yang gua buat dan sebuah teori yang bisa kalian debatkan di kolom komentar. Semisalnya Brazil awalnya adalah negara yang religius dengan menjadikan patung Yesus sebagai kebanggaan mereka. Brazil sepertinya perlahan-lahan akan mulai menuju sebuah kebudayaan iblis. Kenapa? Karena dengan adanya festival sebesar dan semeriah ini,
bahkan sampai dilihat atau ditonton oleh jutaan miliaran manusia di bumi, pasti sebagian dari mereka yang ada di luar Brazil akan tertanam sebuah benih untuk mengikuti ajaran iblis. Pasti iya dong, kalau misalkan acara sebesar ini yang nonton jutaan miliaran orang di bumi, gak mungkin dari jutaan miliaran orang di bumi itu gak ada yang mau atau mulai kayak teriming-iming terpikat dengan ajaran iblis. Apalagi festivalnya ini dibikin dengan sangat meriah dan orang-orang senang, gembira menyambut acara ini. Dari yang muda, yang kecil, dan yang tua juga hadir ke dalam acaranya. Oke, itu dia video kita hari ini. Sebuah festival mengerikan di Brazil yang bahkan gara-gara ngerayain festival ini banyak yang bilang Tuhan marah dan menghukum mereka dengan mendatangkan banjir super luar biasa. Untuk kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan kasih gua like dan komen di bawah. Kalian bisa komen apa aja, bisa berupa sebuah info terbaru dari negara Brazil dari festival ini, atau mungkin kalian bisa menambahkan teori konspirasi baru dari acara ini. So see you guys on the next video.